Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku yang soleh solehah, anakku yang hebat, mudah-mudahan kalian di rumah selalu sehat selalu sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari ini. Berikut ini ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu dengan KD teks eksposisi. Adapun pembelajaran ini dapat kalian lihat di buku paket, yaitu di halaman 46 sampai 57. Namun berikut ini, anak-anak semua perhatikan apa yang Bapak jelaskan. Kemudian nanti pendalamannya bisa dibaca lewat buku paket kalian. Barangkali kalian pernah membaca tentang wacana atau teks tertentu, namun belum bisa membedakan apakah itu termasuk teks eksposisi, narasi, deskripsi, ataupun persuasi. Ya, mudah-mudahan diharapkan setelah pembelajaran ini dapat mengetahui teks yang kalian baca ternyata termasuk ke dalam teks eksposisi. Maka berikut ini kita akan membahas tentang pembelajaran teks eksposisi. Yaitu kita awali dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar sini bisa kita lihat pada nomor 3.5 dan 3.6 dari aspek pengetahuannya. Kemudian 4.5 dan 4.6 untuk aspek keterampilan. Kalian dapat membacanya tentang kompetensi dasar yang harus kita capai. Ya, cukup sekiranya. Ya, kita menjaga berikutnya tentang tujuan pembelajaran. Akhir pembelajaran kali ini, setelah selesai pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu: 1. Memahami pengertian teks eksposisi. 2. Memahami unsur-unsur teks eksposisi yang berupa gagasan dan fakta-fakta. 3. Mengetahui langkah-langkah penyusunan teks eksposisi. 4. Memahami struktur teks eksposisi. Dan yang terakhir, 5. Membuat isi teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer yang berasal dari koran dan majalah yang kalian diperdengarkan dan dibaca. Itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan tentang pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Ya, kalian bisa mengartikan. Kalau sulit untuk menghafal, kalian bisa melihat dari kata-kata kunci yang terdapat dalam teks eksposisi. Dalam teks eksposisi yang pertama adalah merupakan pengembangan paragraf. Yang kedua, teks eksposisi merupakan bentuk informasi. Kemudian yang ketiga, teks eksposisi mempunyai tujuan untuk memberikan informasi atau tambahan ilmu pengetahuan.
Yang keempat dari penulisannya yaitu teks eksposisi ditulis secara singkat, akurat, dan padat. Itulah mengenai pengertian dari teks eksposisi. Kemudian yang berikutnya tentang tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi seperti tercantum dalam pengertian teks eksposisi yang di depan yang sudah kita pelajari tadi, yaitu mempunyai tujuan untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ya, mengenai tujuan teks eksposisi yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah informasi. Maka dengan membaca teks eksposisi, maka kita akan memiliki kekayaan tentang informasi atau ilmu pengetahuan. Harapkan anak-anak selalu rajin membaca sehingga akan dapat memberi ilmu dari wacana yang kalian baca tersebut. Kemudian setelah pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, kemudian kita melangkah ke berikutnya yaitu tentang ciri-ciri teks eksposisi. Pun di depan di pengertian teks eksposisi sudah disampaikan, berikut secara terperinci kita bahas, yaitu ciri-ciri teks eksposisi adalah yang pertama, menjelaskan informasi pengetahuan. Jadi kalau kalian membaca teks eksposisi berarti akan memperoleh banyak ilmu pengetahuan atau memperoleh informasi pengetahuan. Yang kedua, teks eksposisi mempunyai ciri yaitu gaya informasinya mengajak. Jadi diharapkan setelah membaca teks eksposisi, wacana eksposisi, diharapkan akan mengikuti apa yang sudah kalian baca. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang biasa disingkat 5W1H atau dalam bahasa Indonesianya adik Simba. Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pokok-pokok dari informasi atau pokok-pokok dari berita. Sehingga dengan mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan dapat memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan yang sudah kalian baca. Yang berikutnya adalah berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Wacana eksposisi yaitu menjelaskan tentang sesuatu secara rinci dan lebih kompleks lagi. Yang berikutnya adalah gaya bersifat informasi. Ya. Kita ketahui bahwa teks eksposisi sendiri berarti informasi. Berarti gaya bahasanya bersifat memberikan penerangan, memberikan informasi atau memberikan pemberitaan. Maka berita-berita itu masuk ke dalam wacana teks eksposisi.